belajar bahasa Arab itu sulit. Ada juga yang mengatakan itu buang-buang waktu. Lama berhasil begitu. Nah, benarkah demikian? Pagi hari ini kami hadirkan Lembaga Pendidikan Bahasa Arab metode Muyasarah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan telah hadir di studio, ada ramai sekali narasumber saya di studio. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Budolafi SAG. Beliau adalah penemu dan juga Direktur LPBA Muyasarah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersama kembali selepas kurang lebih 5-7 tahun yang lalu Ustadz ya. Insya Allah. Dan saya yakin mitra muslim yang dulu pernah mendengar program beliau Bahasa Arab dalam salah satu stasiun radio dakwah di Surabaya juga bisa bernostalgia bersama Ustadz Mudolafi pagi hari ini. Kemudian yang kedua juga ada Ustadz Rafi Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sedikit dekat dengan mic Ustadz ya. Kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, ada juga dua yang pernah mengikuti pelatihan di metode Muyasarah. Ini ada Bapak Muhammad Burhan. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik juga? Baik. Alhamdulillah ya. Yang kedua ada Pak Rahmat Widodo yang ini nanti akan kami ajak untuk berbagi cerita bagaimana mengikuti metode Muyasarah. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi jadi wabarakatuh. komplit sekali pagi hari ini ya. Saya mulai dari Ustadz Mudolafi dulu. Ustadz, tadi saya katakan banyak yang menganggap bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Habis-habisin waktu juga. Sudah belajarnya lama, nggak bisa-bisa lagi. Benar tidak sih Ustadz? Benar, termasuk saya dulu juga gitu, Ustaz. Jadi saya juga dulu istilahnya belajar bahasa Arab ini lama sekali. Bahkan kalau kita lihat standar untuk bisa memahami Al-Quran, istilahnya baca tafsir atau hadis dari kitab literatur aslinya, kitab kuning istilahnya gitu ya, itu membutuhkan waktu paling tidak mondok 5 atau 4 tahun. 5 atau Atau 4 4 tahun. Oke, Iya. ini lama dan memang harus duduk di bangku yang formal begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini yang sering menjadi momok bagi orang-orang untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana bisa ada solusi agar bahasa Arab ini bisa kita pahami dengan baik? Karena ini juga bahasa-bahasa ibadah kita kan ya Ustaz? Benar sekali, karena kita aslinya malu sekali. Kita kan ini orang Islam, orang Muslim, dan kalau kita amati sebagai orang Muslim, sudah lama Indonesia ini mulai zaman Kerajaan Demak kan Muslim. Tetapi sampai sekarang ini banyak sekali orang Islam yang belum memahami bahasa Al-Quran, tapi malah bahasa non-Muslim yang mereka pahami. Ini kan suatu fenomena yang perlu kita pikirkan bersama, misalnya gitu. Oke. Nah, ini barangkali Ustadz Rafi Abidin juga bisa melengkapi tentang fenomena yang tadi sudah diungkap oleh Ustadz Mudolafi begitu ya. Banyak orang yang bangga dengan bahasa yang lain begitu, itu bahasa Al-Qur'annya masih kacau begitu. Kalau pendapat Anda bagaimana? Terima kasih ya Ustaz. Kalau kita bicara ajaran Islam, tentu kita tidak lepas daripada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan satu bahasa Arab gitu kan. Anzala Qur'ana Arabia, jadi diturunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Maka tentu kita harus tahu bahasa Arab itu sehingga kita paham gitu kan. Banyak sekali satu kata bisa menjadi dalam bahasa Indonesia bisa jadi 7-8 kalimat ya, bahkan bisa 10 kata ya. Ini luar biasa. Makanya kalau bicara dikatakan momok atau sulit, itu saya rasa yang pertama adalah niat ya. Yang pertama niatnya itu harus lurus. Kalau niatnya kita ingin melajari bahasa Arab untuk kepentingan kita menambah ilmu Al-Quran gitu kan, nambah wawasan Islam, insya Allah saya rasa nggak ada yang sulit. Apalagi kan ada model Muyasarah ini. Ini sudah dikatakan metodenya dimudahkan dan disenangkan. Ini mungkin betul-betul bisa menjelaskan intinya. Oke, nah ini dia yang menjadi pertanyaan saya berikutnya. Kalau tadi saya katakan banyak yang menganggap bahwa belajar bahasa Arab itu sulit, juga butuh waktu yang lama begitu. Terus kemudian ada metode yang menyebut dirinya dengan metode Muyasarah, memudahkan dan juga menyenangkan. Bagaimana metode ini Ustaz? Barangkali kita awali dulu bagaimana metode ini ditemukan Ustaz. Iya, aslinya kalau kita ketahui ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat